Baik, pada kesempatan ini saya akan coba uji nyali membuat router Mikrotik untuk API versi 6. Oke, Anda bisa lihat ilmunya di kuliah saya di jaringan komputer LMS Ono Center /Moodle. Silahkan bikin account, di sebelah kanan ini ada loginnya sih sebenarnya. Kemudian masuk ke kuliah jaringan komputer. Oke. Cuman kalau di wiki sih bisa langsung aja. Kalau saya udah pindah ke wiki aja, masukin ke API Basic Mikrotik. Jadi saya pakai titik 2 dulu, API Basic titik 2 Mikrotik, enter. Nah ini Mikrotik itu apa segala macam di situ. Nah di sini dijelaskan buat bikin routernya segala macam. Ini belum saya copy rupanya. Masuk yang ini deh. Oke. Jadi cara bikin router sederhana seperti apa? Di IPv6 ya, bikin router sederhana. Oke. Sekarang kita akan coba uji nyali. Di sini Mikrotiknya belum ada di VirtualBox. Ini GNS3 juga. Ini Mikrotiknya udah saya delete, jadi nggak ada, karena Mikrotik cuma punya umur 24 jam kalau yang free, yang dari mikrotik.com. Jadi saya ambil dari mikrotik.com. Mikrotiknya Anda bisa ambil di mikrotik.com. Nanti masuk ke bagian software, di bagian agak bawah ini router OS, bukan, itu buat hardware soalnya. Nah ini dia cloud hosted router. Di sini ada OVA template, ini yang diambil. OVA template, cari yang, saya ambil yang stable, yang paling bagus tapi stable ya. Kalau yang testing sama development nggak saya ambil biasanya, karena takut ada apa-apa. Jadi yang ambil yang 646, ambil lagi kepaksa. Gila, versinya naik melulu ya. Save. Oke, kita ngambil langsung. Gedenya lumayan, 32 megabyte. Cuman berapa detik doang kalau ngambil pakai jaringan kita sekarang. Kalau zaman dulu kala 32 itu udah lama banget ngambilnya, lama. Sekarang udah kagak pakai otak ngambilnya. Oke. Ini akan saya copy dulu. Move CHR ini ke GNS3 images Mikrotik. Oke. Jadi saya punya Mikrotik versi yang lebih bagus. Oke. Sekarang kita akan masukin itu ke sini. File, import appliance. Diulang ya. File, import appliance. Klik. Ini masuk ke home directory saya. Di sini ada GNS3 image Mikrotik. Ini yang versi yang baru 6464. Oke. Ambil yang ini. Next. Initialize Mac, import. Oke. Cuman ini namanya panjang banget, Mikrotik router OS CHR. Saya rename aja jadi Mikrotik 1. Oke. Jadi skenarionya kira-kira gini. Ini saya masukin dulu biar lebih enak. VirtualBox VM saya tambahkan. Nah ini si GNS3 ngeliat ke Mikrotik. Ini ada Mikrotik 1, saya ambil, finish. Oke, saya edit dulu, ngasih tahu bahwa dia ada router, bisa kita telnet. Networknya saya bikin 8 port. Oke, allow, apply. Oke. Jadi saya punya Mikrotik ini. Nah, saya akan uji nyalinya sederhana aja sih. Saya pengen punya cloud
Cloudnya adalah ini saya kasih tahu cloudnya biar kelihatan satu-satu. Ini cloudnya. Jadi router yang saya sambungin di komputer ini dia akan ngasih IP versi 6 sih sebenarnya cloud ini. Ya lama banget ya. Parah banget nih router on. Kenapa bisa lama? Come on. Tumben bisa lama, biasanya cepet. Ya udah, paksa. Jadi ini 108.1.1 dan dia ngasih IP versi 6. Dia bisa ngasih IP versi 6 ke komputer yang saya pakai. Kenapa bisa lama? Coba masuk ke situ, penasaran. Ini pakai OpenWRT, jadi harusnya nggak bisa dimasukin. Ping. Udah ganti, bukan 811. Pantesan ganti IP-nya 201. Oke, ganti IP saudara-saudara. Kemarin dia lupa saya ganti IP-nya. Mungkin. Jadi ini makhluknya Buffalo WCTR HP G300NH2 udah diganti sistem operasi dalamnya pakai OpenWRT. Ini Buffalo yang diganti sistem operasi dalamnya. Nah, dia punya kemampuan buat ngasih DHCP IP versi 6. Oke. IP address-nya FDDD 12345678 sekian. Nih dia ngasih IP kayak gini nih, FDDD. Oke. Bisa di set di sini sih sebenarnya. Kalau mau tahu cara ngesetnya cuma gini doang. Masuk ke LAN edit. Oke. Ada di physical IP versi 6 setting advance, mana dia? Ya, mana settingannya itu ya? Ada sih, lupa ada di mana. Kalau di command line saya bisa sih. Wah, ini bisa di set lah pokoknya. Buat biar nggak terlalu penasaran, saya kasih lihat ngesetnya lah. Sorry, salah, bukan 200 rupanya. Udah diganti IP. CD etc config. Ini VI network. Ini dia. Kita ngesetnya bisa di sini juga. Oke, /48. FD itu sebetulnya kayak private IP kalau di dunia IP versi IPv4 versi 4 ini kayak private IP 10xxx lah, kira-kira kayak gitu. Jadi iya, dia bisa global tapi dia private IP kategorinya, bukan public IP ini FDDD. Soalnya saya punya masalah sekarang di jaringannya, saya nggak bisa dapat IP public versi 4 karena providernya nggak ada yang, semuanya pakai NAT nih providernya. Jadi pusing saya, provider internet di Indonesia parah semua nih, nggak ada yang pakai IP versi 6 semua, pusing. Jadi nggak bisa punya IP public versi 6 kecuali saya punya OpenVPN ke kampus gitu. Oke, jadi ini FDDD. Nah, sekarang skenarionya adalah ini akan keluar FDDD dari sini, FDDD 12345678 dari sini. Oke, akan ngasih. Ini akan ditarik oleh, ini dia mikrotiknya. Mikrotiknya akan ngambil ke sini. Oke, nanti skenarionya saya akan pakai Kali Linux di sini. Kali Linux akan sambung ke mikrotik. Harusnya Kali Linux akan dapat IP versi 6 dari sini. Jadi ini akan ngambil versi 6 dari cloud ke sini. Dia akan minta satu blok.
Jadi dia mintanya bukan minta satu IP, biasanya kan minta satu IP doang. Ini satu blok ke sini, jret, dapat. Terus dari sini dia akan ngasih ke Kali Linux. Testingnya adalah dari Kali Linux harus bisa ping ke komputer yang saya pakai, bukan yang ini. Clear layar, clear. Nih dia. Jadi komputer saya yang ini 500 GB harddisknya. Ini punya IP versi 6 nih. Ini versi 6 FDDD semua nih punya. Oke. Kita akan coba ping ke routernya. Ntar. Udah saya tutup lagi. 201. Ini dia. Ini kita lihat IP dia adalah FDDD 123456782.2.21. Oke. Kelihatan IP-nya segitu. Sekarang kita coba ping dari komputer kita. Ping ke situ. Hidup ya. Jadi kita bisa ping IP versi 6 di router. Ya pasti hidup lah, soalnya langsung nyambung dia. Jadi nggak ada masalah ini. Oke. Nah, sekarang urusannya IP, sekarang urusannya mikrotiknya. Oke. Sekarang mikrotiknya akan saya on-kan dulu. Kali Linuxnya nanti belakangan di on-in. Kita beresin mikrotiknya. Kita harus bisa dapetin IP versi 6 dari sana. Oke, dia sudah mulai nyala. Sekarang saya akan masuk ke konsol. Nih, belum login. Udah belum. Lagi kondisi lagi booting. Kalau ini selesai kita masuk sini. Kenapa saya pakai terminal yang ini? Supaya bisa kopas. Udah beres dia. Sorry. Oke, sekarang kita bisa kopas jadi admin. Ini baru diinstal, dia minta copyright segala macam. You want to see software license? No. Udah tahu lisensinya. Ini punya waktu cuma 24 jam mikrotik yang ini, karena saya ambil yang free. Kalau mau dilamain bisa, saya beli lisensi ke mikrotik, dia bisa lama ntar. Oke. Ini kondisi kosong, nggak ada apa-apanya. Masih baru banget. Nah, sekarang kita cari contekannya. Nih, kalau kita mau reset, tinggal di reset. Sistem reset configuration no default yes, kita reset jadi 0. Jadi misalnya mikrotiknya udah kita otak-atik segala macam, udah ada isinya segala macam, kita bisa nolin. Sekarang pertama kali saya akan bikin bridge. Jadi dia mikrotiknya ada 8 Ethernet. Ethernet 1 saya pakai buat, kalau masih ingat di sini, nih. Berarti di situ Ethernet 0 atau Ethernet 1 di mikrotiknya tersambung ke cloud, sementara Kali Linux nyambung ke Ethernet 3. Ethernet 2 di sini di GNS Ethernet 2, tapi di mikrotik Ethernet 3. Tapi Kali Linux kondisinya masih off. Oke, sekarang saya akan bikin bridge dulu. Interface bridge, saya kasih nama bridge 1. Port yang dipakai adalah 2, 3, 4, 5 sampai 8 saya pakai, sisanya semua. Ini saya ambil. Sorry. Oke. 6, 7, 8. Perhatian Ethernet 1 nggak dipakai karena Ethernet 1 jadi WAN. Jadi ini bridge-nya LAN. Jadi semua port yang saya pakai LAN, saya pakai bridge di sini. Oke. Sekarang saya akan setup WAN-nya. WAN-nya kita bisa milih, kita bisa minta ini accept router advertise, boleh. Jadi ini mainnya main RA nih, router advertisement, ngambil IP-nya. Cuman ini cuma dapat IP doang. Cuman kalau mau dapetin blok, caranya adalah yang ini. IPv6, DHCP client, add request prefix, interface ETH0, add default yes, pool name, delegation, saya kasih nama poolnya, IP yang didelegate dari router sana,
pool prefixnya 64, jadi nanti dia akan delegasi 64 ke user. Use peer DNS, yes. Oke. Saya bisa kopas, ini bisa dikopas langsung sih sebenarnya, cuman biar kelihatan teknik ngetiknya, ini saya kecilin dulu. Oke. Ngetiknya adalah IPv6. Ini tinggal pakai tombol tab ya, DHCP client. Lupa saya. Ini IPv6 nya belum diaktifkan. Jadi ini kita belum mengaktifkan IPv6. Pantesan di kayak gini dia nggak mau nih. IPv6 nya adanya cuma ini doang. Tanda tanya. Ini perintah yang ada, hampir nggak ada perintah, cuma ada ekspor doang. Rese. Oke, saya harus tambahkan sistem packages. Coba print. Ini kita bisa lihat IPv6 kondisinya X2 disable. Jadi ada IPv6 nya tapi disable. Jadi harus saya aktifkan dulu package. Kok ekspor sih? Ya, salah. System package enable IPv6. Oke, cuman harus di reboot ini. System sekalian reset aja ya. Reset configuration no default yes. Ini cara ngetiknya gini biar cepet nih. System reset. Jadi saya cuma tulis reset, dia udah warnanya berubah jadi ini. Saya pencet tombol tab, ini tab nih, tab on, no tab. Ini dia kasih tahu ada dua. Kalau saya pencet tab dia kasih tahu pilihannya apa, no yes, saya pencet y, and tab. Jadi mainnya banyak pakai tombol tab gitu. Oke, enter, dangerous yes. Jadi sistem akan di reset tapi booting. Jadi IPv6-nya masuk nih sekarang. Jadi lupa saya kalau router kosongan dari Mikrotik itu IPv6-nya tidak diaktifkan. Jadi dia dipakai buat IPv4 aja. Siap tapi nggak aktif. Oke, saya akan masuk ke dalam lagi, admin. Come on. Oke. IPv6 DHCP client add request prefix. Request bisa 3 request, bisa address, bisa info, bisa prefix. Saya prefix, saya minta interface yang saya pakai adalah ether 1. Oke. Add default root. Jadi nanti saya akan tambahkan si router sana sebagai default root. Yes. Kemudian IP yang didapat dari request prefix itu akan saya masukin ke kumpulan IP namanya delegation yang didelegasi dari sana. Oke. Pool prefix length. Jadi kalau nanti ada user yang minta IP lagi ke Mikrotik kita kasih slashnya 64. Oke. Use peer DNS, yes, enter. Kita bisa lihat, ini harusnya sudah dapat. Kita bisa lihat IPv6 pool print, kelihatan kita dapat nih. fddd.212345678 saya dapat /62, dia bisa ngasih /64 ke usernya. Ini kelihatan prefix yang dikasihnya /64. Tapi kita dapatnya fddd.1234567 saya sengaja kasih address yang gampang diingat di sini. Kalau nggak pusing, kayak lagi demo pusing. Nah, sekarang saya akan setup IP address buat bridge untuk LAN saya ambil dari delegation, advertise keluar, dan saya ngambil dari MAC address. Jadi addressnya dihitung ulang dari MAC address. AUI64 itu dia ngambil dari MAC address. Oke, bisa dibaca-baca di tentang IPv6. Oke, sekarang kita akan lakukan itu.
kita akan setup IP buat LAN, IP versi 6, address add ke interface bridge. Harus diketik yang ini, bridge 1 from pool delegation advertise yes, tab AUI64 yes juga. Ntar interface yang bukan bridge. Saya ngetik apa interface-nya? Tadi ini hilang nih, konfigurasi bridge-nya hilang. Karena tadi di reboot hilang, harus saya ketik ulang lagi. Bridge-nya kita harus bikin lagi. Sorry, lupa. Biasa dah. Rasanya udah dikerjain, padahal harus diketik ulang karena tadi di reset. Oke, udah, sekarang baru bisa dikerjain. Yang ini ya. Nah, ini dia IP versi 6 address. Tadi buat ini saya pakai panah ke atas sih, jadi melihat perintah yang pernah saya ketik sebelumnya pakai panah ke atas. IP versi address add interface bridge 1 from pool delegation advertise yes, ini yes, enter. Sekarang bisa, nggak mau salah. Nah, ini urusannya urusan LAN-nya. Nah, sekarang bagaimana dia buat ngasih ke user? Kita punya pilihan, bisa pakai DHCP server seperti ini. Cuman pengalaman saya nggak reliable banget. Ini namanya namanya boleh LAN IP versi 4. Yang lebih reliable pakai ini, pakai router advertisement server RA. Caranya adalah ND add, ini ND adalah network discovery, add interface bridge 1, advertise MAC address, advertise DNS yes, manage address configuration yes. Ini RA-nya nyala nih, diginin nyala RA-nya, terus kita enable. Nah, dia udah ngasih IP address ke user. Perhatikan ini di MikroTik ini sama sekali tidak ada IP versi 4 ya. Jadi IP versi 4 nya nggak kita set, akibatnya dia blow on untuk IP versi 4, dia hanya bisa IP versi 6 aja. Kalau mau kita bisa set dua-duanya, versi 6 sampai versi 4 bisa. Oke. IPv6 ND add interface bridge 1, ketutup dah. Oke. Lihat yang ini, advertise MAC address yes, advertise MAC address yes, advertise DNS yes, manage configuration yes, enter. Kita bisa lihat di daftar IPv6 ND print ada dua nih sebenarnya, ada yang all sama bridge 1. Oke. Kita bisa enable dua-duanya aja. Cuman bridge 1 dia punya kemampuan, punya IP pool, jadi dia bisa ngasih IP dia kalau bridge 1. IPv6 ND enable number, ini ada 2, 0 sama 1. Kita terutama 1 yang kita aktifin. Selesai. Jadi selesai, kita punya router sederhana IP versi 6. Oke, nah sekarang urusan Kali Linux. Masuk sini. Kali Linux kondisi masih mati, masih merah interface-nya. Saya akan on kan start, Kali Linux-nya di start. Sambil kita start Kali Linux, kita coba tes dari sini. Bisa nggak ping ke ini ya, ping FDDD 12345678.2.21. Echo reply. Oke, sekarang kita coba tes ke sini. Clear layar, if config, more. Kita ambil aja IP yang ini, ping, paste. Ini reply. Jadi dari MikroTik ke ini namanya MikroTik ke Ubuntu, dia reply. Sekarang kita dari sini masuk. Yang seru nih urusannya. Kita masuk ke Kali Linux,
Kita masuk ke terminalnya Kali Linux. Oke. Nah, Kali Linux ini nggak dapat IP versi 4 nih, dia komplain biasanya. Tuh, aktif tadi kalau lihat komplainnya, ini berusaha nyambung ke IP versi 4 dan dia komplain, IP versi 1 nggak masuk. Jadi caranya sudo su with config. Nah, kalau kita lihat dia dapat IP versi 6 nih sebenarnya. Versi 4-nya nggak ada, versi 6-nya ada di sini. Versi 6-nya ada. Tapi dia komplain activation network nggak jalan. Coba kita ping ke ping fddd 1234 56781. Kita ping ke router yang di atas. Oke. Yang paling atas bisa nyambung. Sekarang urusannya kita bisa nggak? Nah, ini activation network connection fail. Ya fail lah, orang nggak ada IP versi 4 sama sekali. Jadi versi 4-nya nggak jalan, tapi dia jalan. Versi 6-nya jalan, nggak masalah. Kita minimize. Bisa gini nggak? Oke, sekarang saya akan, ini kayaknya nggak bisa kopas langsung nih. Bisa nggak kopas? Ini adalah konfigurasi IP versi 6 yang ada di mesin Ubuntu saya. Kayaknya nggak bisa kopas deh. Paste keyboard nggak bisa dipaste. Ini jeleknya nih. Kepaksa gini caranya. Kasihan deh. Ping fddd 1234 5678 0 C11B 58 53 92 A9 7A 88. Oke. Ini kita ping. Ini kalau kita lihat pingnya dari Kali masuk ke Mikrotik, masuk ke cloud, terus masuk ke Ubuntu. Jadi dalam cloud ini ada Ubuntu nih sebenarnya, Ubuntu yang saya pakai dalam sini. Jadi ini udah masuk ke jaringan luar nih sebenarnya. Tapi mainnya IP versi 6 ya. Coba kita, mana Kali Linux mana tadi? Ini dia. Oke, ping. Wah, network unreachable, keren Bo. Mabuk dah lu. Bener nggak? FDDD 12345678 C11B 5853 92A978. Coba pakai IP yang lain. Soalnya ini biasanya masalah di netmask yang kena bikin gara-gara 0. Coba kalau 3886 BF 75 BD 1B 5268 1234 BF 75 BD 1B 5268. Ya, coba net start -nr. Oh, tambahin -6. Ya, potong dia. Ups, ini yang masalah. Routingnya nggak dapet. Oke, di Kali Linux nggak ada routing. Jadi ini ada masalah di routing. Routing ke next hop-nya nggak ada untuk interface ETH0. Oke, sekarang saya akan coba aktifkan DHCP di sini. Oke, ini saya aktifin DHCP yang ini. Jadi DHCP server, API versi mana, DHCP add name ini, address pool delegation, interface bridge 1, ini segala macam saya ambil.
Sekarang saya masukin ke sini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu IPv6 DHCP server print kosong, nggak ada DHCP server. Saya masukin paste aja. Sekarang kita lihat print lagi, ada, tapi sekarang kita aktifin enable 0, enable 0. Oke, coba DHCP sudah diaktifkan. Sekarang kita pakai si kali wire connect. Komplain tetap sih, bakal komplain. Paling enggak routingnya coba kita. Nah, ini sekarang ada routingnya. Routingnya ada dia. ETH0 ada routing, tadi kan nggak ada nih. Sekarang routingnya dapat dari DHCP. Sekarang kita coba minimize saja. Sekarang kita coba ping lagi ke sana. Oke. Ping FDDD 1234 5678 0 C11B 5853 92 A9 7A 88. Coba cek C11B 5853 yang ini ya, 929A 7 ini 88. Coba ping, ya hilang lagi dia, ya hilang lagi, parah. Jadi harus cepet rupanya. Oh, karena IP versi 4 yang nggak ada, dia marah dia. Aduh, ya udah, berarti dia nggak bisa kalau nggak ada. Ini Kali Linux yang blow on, dia nggak tahu bahwa kalau nggak inilah. Bisa nggak saya matiin wire setting? Kita set aja wirenya supaya hanya pakai IP versi 6. Versi 4 disable, versi 6 aja automatic. Jadi versi 4 nya disable ya, apply. Mau nggak nih dia tanpa versi 4? Connect. Ini nggak pakai versi 4 sama sekali dia. Si Kali Linux dibikin blow on. Nah, connect dia. Connect yang atas. Dapat sih. Coba kita ping sekarang. Hidup dia. Jadi kalau routing ini ada, hidup dia. Cuman dia nyala terus kayak orang geblek. Rupanya Kali Linux rada goblok, dia mintanya versi 4 dulu. Jadi nggak tahu bahwa dunia ini bukan versi 4 doang. Nah, ini hidup nggak masalah. Coba kita ping ke yang satu lagi, ping ke IP yang satu lagi yang ini ya. Ya, kerennya clear. Kerennya makhluk ini adalah dia bisa punya beberapa IP di satu interface. Ini 7A88. Nah, ini yang satu lagi 56. Nah, bisa nggak jalan ini? Oh, jalan. Oke, hidup dia. Jadi hidup dua-duanya, nggak ada masalah. Cuman butuh waktu aja tadi buat routingnya. Oke. Jadi nggak masalah, udah aman. Kita bisa pakai versi 6 dari mana dia? Dari Kali Linux masuk ke sini, masuk ke Ubuntu, nyambung semua tuh sama lain. Cuman ternyata Kali Linux sensitif terhadap versi 4, jadi harus di disable versi 4 nya. Kita hanya pakai versi 6 aja. Kebetulan router ini hanya pakai versi 6, versi 4 nya dimatiin sama sekali di Mikrotik yang ini. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana cara membuat router sederhana IPv6. Kalau versi 4 nya diaktifkan, ya punya dua sekaligus, versi 4 dan versi 6 sekaligus jalan gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.